wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Master Regi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang rahasia hipnotis untuk pelet. Ya, namun sebelum saya melanjutkan pembahasannya, kita akan menyimak aksi dari si pesulap merah saat menghipnotis seorang perempuan yang akhir membuat perempuan tersebut cinta, suka, dan tergila-gila pada pesulap merah ini. Ya, bagaimana aksinya? Yuk kita saksikan. Aku pasangin sini ya. Nih lihat. Oke. Nah, gini Rara, kalau di konten Kang Yugin pakai api ya? Ya, pada pakai api atau misalnya ada titik, ada tinta titik di sini gitu. Oh iya, pakai api atau ada tinta titik? Iya. Oh iya. Kalau saya tuh banyak sebenarnya, bisa pakai kayak gimana pun. Tapi Rara, topi nyaman ya? Nyaman. Nyaman ya? Semua aman? Nyaman. Nggak ada hal yang ngebuat nggak nyaman, yang ganggu fokus? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, sekarang gini, Ra. Sini, lihat. Nih, relax. Lihat ke aku coba. Lihat aku ya. Kenapa? Kok seneng duluan ya? lihat aku. Relax, santai. Lihat aku. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax, santai. Lihat aku. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Oke, relax, santai. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Tenang. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Dan tidur. Tutup matanya, relax, santai. Masuk ke alam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lelap dari sebelumnya. Buat tubuhnya semakin tenang, buat tubuhnya semakin nyaman. Bagus sekali. Rasakan ketenangan dan kenyamanannya semakin bertambah di setiap kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas. Bagus. Nah, sekarang guys, ini untuk teman-teman semua. Gue akan praktekkan yang sama persis, boleh ya? Kayak gini. Nah, relax, santai. Sekarang, bayangkan kondisi di mana kamu baru pertama kali melihat seseorang, langsung tertarik dengan orang tersebut. Langsung otomatis pengen deket dengan dia, pengen nyaman dengan dia, pengen kenal lebih jauh dengan dia. Bayangkan dengan jelas dan nyata. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, nanti ketika kamu buka mata kamu yakin dan percaya bahwa orang yang ingin kamu deket banget, yang ingin membuat kamu nyaman, yang ingin membuat kamu bahagia adalah aku. Untuk sementara, buka matanya. Hai. Hai. Tadi siapa namanya? Rara. Rara. Oh iya. Gimana, ada perbedaan nggak? Ngeliat aku sekarang? Beda. Beda apa bedanya? Ngerasa kasih. Nah, ngerasa kasih banget. Oh. Kenapa kalau digenggam gini? Apa yang dirasain? Bahagia banget ya? Seneng banget ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Semakin deket, semakin nyaman biasanya. Iya nggak? Ya. Nah. Gimana? Iya. Yaudah. Nih, sekarang lihat sini. Aku punya gini, Ra. Nih lihat. Aku punya apa namanya tuh yang bumerang. Tahu bumerang nggak? Ya, bumerang ya. Nih lihat. Bumerang ini kalau aku lempar dia balik lagi nih. Nah, ini namanya bumerang tidur. Nih lihat. Bumerang ini lihat. Nih. Kalau aku lempar tuh balik lagi. Ya. Ya kan? Nih lihat. Ini bumerangnya aku lempar. Jadi siapapun yang kena bumerang ini dia tidur nih lihat. Lihat ya. Tuh. Tidur, tutup matanya, relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Bagus. Buat tubuhnya semakin relax, buat tubuhnya semakin santai. Bagus sekali. Di hitungan ketiga bangun dari tidurnya dan kamu akan bingung sebingung-bingungnya kenapa kamu ada di dekat aku. Nah, sekarang hitungan ketiga bangun dari tidurnya. 1, 2, 3 bangun dari tidurnya. Loh, kok pindah? Ah, itu sopan. Hah? Kok pindah? Ah, itu sopan ih. Gak sopan nih. Gak sopan nih. Kenapa? Gak sopan nih. Ih, gak sopan nih.
Hai, malu. Kenapa malu atuh? Kok pindah tiba-tiba ke sini? Ih, kaget loh. Hah? Kaget. Kaget? Heeh. Ke di situ. Nggak tahu. Hai. Oke, kawan-kawan, barusan kita sama-sama menyaksikan Marcel atau pesulap merah melakukan teknik hipnotis kepada perempuan ya, agar perempuan tersebut suka sama dia. Teknik yang dilakukan oleh Marcel itu adalah salah satu teknik stage hipnotis yang sudah saya bahas di video sebelumnya, dan tutorialnya sudah saya kasih secara lengkap di video sebelumnya. Silahkan kawan-kawan simak video sebelumnya, yaitu teknik hipnotis cepat atau shock induction ya, dengan menggunakan jabat tangan tadi yang dilakukan oleh Marcel. Perlu kawan-kawan pahami, sebetulnya ini adalah teknik permainan ya, teknik untuk hipnotis permainan. Namun, ketika subjek sudah masuk dalam kondisi bawah sadar atau bahasa hipnotisnya trance atau mudahnya terhipnotis, maka di situ kita bisa memasukkan pesan apapun atau sugesti apapun kepada wanita tersebut. Seperti yang dilakukan pesulap merah tadi, pesulap merah memasukkan sugesti-sugesti ketika Anda membuka mata nanti tanpa alasan yang jelas, entah kenapa Anda nyaman ketika melihat saya, ketika Anda melihat saya, Anda suka, Anda cinta, dan sebagainya. Namun perlu dipahami, ketika menyampaikan sugesti, jangan sampaikan sugesti yang sifatnya berbahaya atau melecehkan. Karena ketika kita menyampaikan sugesti yang berbahaya dan melecehkan, bawah sadar kita atau bawah sadar manusia memiliki defensif, memiliki pertahanan, sehingga itu bisa membuat subjek bangun dengan sendirinya. Jadi lakukan teknik ini, silahkan kawan-kawan pelajari dulu di video saya sebelumnya tentang cara melakukan teknik hipnotis cepat. Yang perlu kawan-kawan pahami, sebetulnya ilmu pelet bekerja pada seorang wanita atau kepada lawan jenis kita itu apabila terjadi beberapa unsur. Sebetulnya sama seperti dengan law of attraction atau hukum tarik menarik ya. Kita harus bisa membayangkan subjeknya ya. Kita harus meniatkan, kita harus meyakininya ya. Kita harus melakukannya secara berulang-ulang agar itu terjadi ya. Karena apa? Dalam hukum law of attraction atau hukum tarik menarik, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda yakini, yaitu yang Anda dapat. Kita sama-sama tahu kawan-kawan, mungkin kawan-kawan pernah datang ke orang pintar atau dukun ya untuk mempelajari sebuah ilmu pelet, dan itu pun dulu pernah saya lakukan ketika saya belum memahami tentang ilmu pengembangan diri atau hipnotis ini. Bahkan mungkin banyak dari kita yang datang ke dukun atau orang pintar sampai bayar ratusan ribu bahkan berjuta-juta hanya untuk mempelajari ilmu pelet atau memakai jasa ilmu pelet untuk memelet seseorang. Tidak sedikit juga yang gagal atau tidak berhasil. Karena apa? Karena tidak menerapkan 3 unsur ini tadi, meyakini ya, meyakini, percaya diri, dan konsisten dilakukan secara berulang. Karena apa? Ekspektasi kita saat kita datang ke orang pintar atau dukun untuk memelet seseorang, ekspektasi seperti itu. Ketika kita datang ke orang pintar, memakai jasa orang pintar tersebut, itu akan secara otomatis si perempuan atau si target yang kita tuju itu langsung jatuh cinta kepada kita tanpa harus kita meyakini dan sebagainya. Karena kita meyakini bahwa ilmu pelet secara goib. Padahal ini sangat logik kawan-kawan. Kenapa ilmu pelet harus dilakukan kepada subjek yang sudah kita kenal? Kenapa ilmu pelet harus dilakukan kepada subjek yang harus sudah kita ketahui baik wajahnya maupun namanya? Dan ilmu pelet hanya bisa bekerja kepada subjek yang sudah mengetahui kita, minimal tahu wajah kita. Dan kenapa juga ilmu pelet kita diwajibkan untuk meyakini ya, meyakini tentang ilmunya, meyakini tentang mantranya, meyakini tentang prosesnya, dan meyakini tentang hasilnya ya. Ini sama seperti hukum law of attraction atau hukum tarik menarik kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika segala sesuatu kita yakini, kita pikirkan dengan jelas, kita visualisasikan dengan jelas, kita yakini di hati kita, maka itu akan menghasilkan sebuah energi dan vibrasi yang positif. Dan kenapa juga di ilmu pelet kita harus tahu subjeknya dan subjek harus tahu kita, agar ya ini kuncinya sebetulnya di sini kawan-kawan. Karena manusia itu memiliki frekuensi gelombang otak. Ketika frekuensi gelombang otaknya sama, maka kita bisa menyampaikan pesan, sugesti, perintah, informasi ke dalam pikiran bawah sadar. Dan itu pula yang terjadi pada ilmu pelet. Jadi sesungguhnya kawan-kawan bisa melakukan ilmu pelet tanpa datang ke orang pintar, bahkan tanpa menggunakan mantra. Karena sifat mantra sebetulnya hanya untuk menguatkan sugesti dan keyakinan kita. Karena kita masyarakat Indonesia
masih banyak sekali yang sangat mempercayai dan meyakini dengan yang namanya mantra atau hal-hal yang berbau spiritual, sehingga itu meningkatkan keyakinan kita menjadi lebih kuat dan menghasilkan sebuah energi yang positif. Ya, jadi bijaklah kawan-kawan, jangan mau dibodohi oleh dukun-dukun ya, karena sesungguhnya ilmu goib itu ada. Saya tidak bilang ilmu goib itu tidak ada ya. Ilmu goib itu ada, namun sampai saat ini banyak sekali dukun-dukun yang mengaku bisa ilmu-ilmu pelet, ilmu lain dan sebagainya, namun nyatanya semuanya hanya trik. Kita manusia memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga sebetulnya kita mampu untuk memunculkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, baik untuk memikat lawan jenis maupun untuk yang lainnya. Syarat yang utama adalah kawan-kawan harus mencintai diri kawan-kawan sendiri, kawan-kawan harus meyakini diri kawan-kawan sendiri, karena dengan kawan-kawan mencintai dan meyakini diri kawan-kawan sendiri, kawan-kawan menciptakan sebuah energi yang positif. Ketika kawan-kawan sudah bisa mencintai diri kawan-kawan sendiri dan menciptakan energi yang positif, secara otomatis kawan-kawan pun dapat membuat orang lain mudah jatuh cinta kepada kawan-kawan. Kawan-kawan tidak akan bisa membuat orang lain jatuh cinta kepada kawan-kawan jika kawan-kawan tidak meyakini, tidak mencintai diri kawan-kawan sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, belajar, dan belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar saya selalu bersemangat membagikan tutorial dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kawan-kawan. Saya Master Regi, see you.